Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat penasaran. Siapa di antara sahabat yang pernah merasakan sensasi tidak bisa bergerak atau bicara saat hendak tidur atau bangun? Ya, mungkin sahabat mengalami apa yang dikenal dengan erep-erep atau ketindihan. Tapi tunggu dulu, apakah sahabat tahu bahwa di balik mitos menakutkan yang menyertainya, erep-erep sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah? Ayo bersama-sama kita gali lebih dalam tentang fenomena ini. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi fakta dan mitos seputar erep-erep yang mungkin selama ini belum sahabat ketahui. Jadi, pastikan untuk terus menonton video ini sampai habis, karena akan ada banyak informasi menarik yang akan kita bahas bersama. Jangan sampai ketinggalan untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar sahabat tidak melewatkan video menarik lainnya dari channel kami. Sekarang, mari kita mulai perjalanan kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang erep-erep. Erep-erep biasanya ditandai dengan yang pertama, terbangun tetapi tidak bisa bergerak, bicara, atau membuka mata. Yang kedua, perasaan seolah seseorang ada di ruangan. Yang ketiga, ketakutan dan kepanikan. Yang keempat, perasaan seolah sesuatu tengah menindih tubuh kita, terutama di bagian dada. Yang kelima, rasa sulit bernafas, sesak, dan seolah tercekik. Yang keenam, sensasi melayang atau keluar dari tubuh dan melihat tubuh sendiri. Dengan gejala-gejala seperti yang disebutkan sebelumnya, tidak heran jika erep-erep terkesan menakutkan hingga menimbulkan mitos di berbagai negara, termasuk Indonesia. Mitos ini pun sudah ada sejak berabad-abad lalu dengan berbagai sebutan yang berbeda dan diyakini berkaitan dengan gangguan makhluk halus. Beberapa mitos mengenai erep-erep antara lain: yang pertama, serangan Old Hag. Di Newfoundland, contohnya, erep-erep merupakan serangan dari Old Hag, yaitu makhluk yang kerap berkunjung di malam hari. Masyarakat Cina menyebut kondisi ini sebagai ghost operation, sedangkan Jepang menyebutnya kanashibari yang berkaitan dengan sihir untuk melumpuhkan orang lain. Yang kedua, ada orang mati yang menaiki tubuh. Orang Meksiko menjelaskan kondisi tertindih ini seperti ada orang mati yang menaiki tubuh. Sementara itu, warga Brasil mengaitkannya dengan hantu nenek-nenek bernama Pisadeira yang kerap menginjak dada orang tidur hingga sesak napas. Yang ketiga, inkubus duduk di atas wanita. Selain itu, ada juga sebuah lukisan Fussell tahun 1798 yang berjudul The Nightmare yang menggambarkan erep-erep. Dalam lukisan itu, tampak sesosok inkubus yang duduk di atas dada wanita yang sedang tidur, dengan seekor kuda hitam yang menggambarkan mimpi buruk mengintip di kegelapan bayangan. Yang keempat, ketindihan jin. Di Indonesia, istilah erep-erep juga dikenal dengan ketindihan. Sebagian orang menganggap ketindihan sebagai kondisi mistis yang terjadi akibat ketindihan oleh jin atau setan. Selain itu, hal ini juga berkaitan dengan kedatangan makhluk halus di sekitar mereka. Wujudnya pun sangat beragam, mulai dari bayangan hitam, kuntilanak, pocong, hewan, dan berbagai wujud lainnya. Itulah tadi beberapa mitos mengenai erep-erep. Kita akan melanjutkan ke faktanya. Dalam dunia kesehatan, erep-erep dikenal dengan istilah sleep paralysis atau lumpuh tidur. Sleep paralysis ini terjadi saat kita terbangun dalam fase tidur mimpi atau REM. Saat tidur, tubuh bergantian memasuki fase tidur REM dan NREM. Satu siklus REM NREM berlangsung sekitar 90 menit.
Fase NREM berlangsung terlebih dahulu dan mengambil hingga 75% waktu tersebut. Di akhir NREM, tubuh akan beralih ke REM, yaitu saat bola mata bergerak cepat dan mimpi terjadi. Di fase ini, otak melumpuhkan sinyal ke seluruh tubuh hingga kita tidak akan bergerak atau memperagakan apa yang kita lakukan di dalam mimpi. Keadaan otot yang lumpuh ini disebut sebagai atonia. Jika kita tiba-tiba terbangun saat masih di fase ini, kita sepenuhnya sadar, tetapi tidak bisa bergerak seolah-olah kita sedang tertindih. Dari waktu kejadiannya, sleep paralysis terbagi dalam dua jenis, yaitu hypnagogic dan hypnopompic. Jika hypnagogic terjadi sebelum kita tertidur sepenuhnya, alias di awal tidur, saat tubuh mulai rileks dan perlahan kehilangan kesadaran. Namun, jika kita masih sadar atau tersadar saat jatuh tertidur, kita mungkin merasa tidak bisa bersuara atau bergerak. Sementara itu, hypnopompic sleep paralysis terjadi saat kita mulai tersadar di akhir masa tidur, yaitu di fase mimpi REM. Selain itu, ada juga jenis sleep paralysis berdasarkan kasusnya, yaitu isolate dan recurrent. Isolate mengacu pada sleep paralysis yang tidak berhubungan dengan narkolepsi, sedangkan recurrent melibatkan banyak episode sleep paralysis dari waktu ke waktu. Fakta yang pertama adalah merupakan halusinasi. Melansir National Library of Medicine, sekitar 1,7% sampai 40% populasi manusia pernah mengalami erep-erep atau sleep paralysis. Namun, tidak semua erep-erep berbarengan dengan penampakan makhluk halus. Fenomena melihat makhluk halus sendiri bisa dijelaskan secara ilmiah dan dianggap sebagai halusinasi. Saat berhalusinasi, sahabat mungkin melihat orang atau makhluk menyeramkan di dekat kita, atau bahkan berbaring di kasur. Selain itu, juga bisa berhalusinasi seolah tengah tercekik, ditindih, serta melayang, dan keluar dari tubuh lalu melihat tubuh sendiri. Halusinasi tersebut juga bisa dibarengi dengan mendengar suara, bisikan, raungan, gumaman, dan desisan. Fakta yang kedua bukan merupakan gangguan makhluk halus. Jika menurut mitos erep-erep terjadi karena ketindihan atau kedatangan makhluk halus, maka lain halnya dengan fakta ilmiahnya. Sleep paralysis biasanya berkaitan dengan stres atau gangguan kecemasan, gangguan panik, insomnia, kurang tidur, obat-obatan tertentu, dan lain sebagainya. Selain penyebab-penyebab yang disebutkan sebelumnya, seseorang juga memiliki kemungkinan besar mengalami erep-erep karena tidur telentang dan tidur singkat. Orang yang kerap tidur singkat, misalnya di siang hari, cenderung rentan mengalami sleep paralysis, kecuali jika jam tidurnya sama setiap hari. Sementara itu, saat tidur telentang, kita cenderung mudah terbangun karena mengorok atau sleep apnea. Fakta yang ketiga adalah bukan sesuatu yang berbahaya. Sebagian besar orang bisa mengalami erep-erep setidaknya 1-2 kali seumur hidup. Kondisi ini pun bisa menimpa siapa saja, baik pria maupun wanita, dan biasanya mulai terlihat di umur remaja dan makin sering di usia dewasa. Kondisi ini bisa berlangsung dalam hitungan detik hingga sekitar 20 menit. Namun, rata-rata antara 6-7 menitan. Erep-erep sendiri terbilang tidak berbahaya, sebab kita pada akhirnya akan terbangun dengan sendirinya. Oleh karena itu, kondisi ini tidak membutuhkan penanganan apapun. Saat mengalami erep-erep, kebanyakan orang berusaha melepaskan diri dengan menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkannya secara paksa. Setelah itu, mereka berfokus
untuk melakukan pergerakan kecil, misalnya menggerakkan satu jari tangan atau kaki. Jika terjadi terus-menerus, sleep paralysis biasanya merupakan salah satu gejala narkolepsi, yaitu gangguan yang menyebabkan rasa kantuk berlebih dan tak tertahankan di siang hari. Jika sleep paralysis membuat sahabat ketakutan untuk tidur dan mempengaruhi kesehatan mental, sehingga berakibat kelelahan karena kurang tidur, tidak ada salahnya sahabat pergi ke dokter. Dokter kemungkinan akan menangani kondisi yang menjadi pemicu terjadinya sleep paralysis seperti narkolepsi, insomnia, dan PTSD. Jika tidak membuahkan hasil, dokter akan merujuk pada dokter yang ahli dalam bidangnya. Kita mungkin akan mendapat obat untuk mengatasi depresi atau menjalani CBT atau terapi perilaku kognitif untuk membantu memperbaiki jadwal dan pola tidur kita. Fakta yang selanjutnya, erap-erap bisa kita cegah. Setelah mengetahui bahwa erap-erap bukanlah hal berbau mistis, kita bisa mencoba beberapa tips berikut ini untuk terhindar dari kondisi tersebut. Di antaranya, memiliki jadwal tidur sehat dan teratur, menciptakan kondisi tidur nyaman, rutin berolahraga, rilekskan tubuh, atasi kondisi yang menjadi penyebab sleep paralysis seperti stres dan kecemasan, dan yang terakhir, konsultasi dengan dokter tentang obat-obatan yang kita konsumsi, sebab sejumlah obat bisa memiliki efek samping berupa vivid dream, mimpi buruk, dan sleep paralysis. Itulah pembahasan singkat mengenai erap-erap atau ketindihan, dari fakta-fakta ilmiah hingga mitos yang menyertainya. Semoga informasi yang telah kita bahas dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena ini. Jika sahabat memiliki pengalaman atau pendapat tentang erap-erap, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Kami akan senang mendengar dari sahabat. Jangan lupa untuk like video ini jika sahabat menikmatinya. Dan bagi sahabat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.